Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwah min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Dan orang-orang yang kafir mereka bermegah-megah dan mereka makan seperti binatang ternak makan, dan nerakalah tempat kembali bagi mereka. Dan betapa banyak negeri yang dianya lebih kuat dari negerimu yang telah mengusir kau. Kami menghancurkan mereka, lalu tidak ada yang menolong mereka. Apakah sama orang yang menghiasi kehidupannya dengan petunjuk dari Tuhannya dengan orang yang menghiasi kehidupannya dengan keburukan amalnya dan mengikuti hawa nafsu mereka? Surat Muhammad ayat 12, 13, 14. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tentu kita mulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jemaah sekalian yang berbahagia, kita sudah mengetahui bahwa salah satu di antara rukun iman yang kita yakini percaya kepada hari akhir. Itu harganya mati, tidak bisa ditawar. Kalau cocok bawa, kalau enggak berangkek. Itu saja, harganya harga mati. Percaya kepada hari akhir itu satu di antara rukun iman dari 6 rukun iman. Tentu kita juga tidak akan membaca rukun iman itu satu persatu karena kita sudah tahu. Namun yang perlu kembali kita ungkapkan adalah bahwa percaya kepada hari akhir itu 7 isinya. Jadi ungkapannya satu tapi isinya 7. Nah 7 itu adalah percaya kepada kubur, kepada kiamat, kepada pembangkitan, padang mahsyar, hisab, surga, neraka. Kan 7 jadinya. Jadi kalau disebut percaya kepada hari akhir, 7-nya itu. Dengan segala macam seluk beluknya.
Sebenarnya Bapak dan Ibu hadirin sekalian, itulah yang menjadi intipati dari iman. Kubur dengan segala macam seluk-beluknya, kiamat dengan segala macam seluk-beluknya, kebangkitan dengan segala macam seluk-beluknya, padang mahsyar juga demikian, hisab juga demikian, dan terakhir seluk-beluk surga dan neraka. Itu banyaknya 7. Banyak persoalannya. Jadi kalau dibuat SKS itu masing-masing poin 4 SKS itu. Kubur 4 SKS pula itu. Ada nikmat kubur, ada laknat kubur. Nikmat kubur saja macam-macam yang perlu dimaklumi di situ. Laknat kubur macam-macam yang perlu diketahui di situ. Kiamat juga demikian, macam-macam kiamat. Kapan kiamat? Tanda kiamat, banyak sekali. Kemudian pembangkitan, al-ba'ats, dengan berbagai macam bentuk pembangkitan, seluk-beluknya. Padang mahsyar, perlu nang padang mahsyar, entah perlu banyak yang dibaca di situ, yang diketahui di situ. Hisab, balu macam hisab, sianan dihisab, baban tu hisab, sianan menghisab, anan dihisab, banyak sekali. Baru kemudian sorga dan neraka, masing-masing punya kajian. Karena sorga ada 7, neraka ada 7 pula tingkatannya, macam-macam. Nah Bapak Ibu hadirin, poin yang kita ambil malam kini tentu tidak akan mungkin ketujuannya. Sebab kalau ketujuannya terpaksa 7 hari lu ceramah mengari itu tidak akan mungkin. Kalau dia ambil kadang tambah ayat tambah sagu kan ada masalah. Nah, cuman di samping tidak lekat taluk barangkali. Dan apa ibu jawab santah muak dan lamuannya itu jadinya. Jadi poin yang kita ambil sekarang adalah yang terakhir saja, yaitunya yang ke-6 dan yang ke-7, sorga neraka. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sorga dan neraka iya kan belum saya jelaskan. Belum saya jelaskan. Kita masuk ke sana nanti. Sabar Bu ya. Sabar ya. Jadi kita masuk kepada sorga dan neraka. Ibu jangan terlalu bergegas, pasti sampai sana. La tahzan wa la takhaf. Sorga itu adalah satu tempat yang pada akhirnya tempat memasukkan orang-orang yang beriman. Di sini disebutkan amanu wa amilus solihat jannatin tajri tahtiyal anhar. Jadi orang beriman masuk surga nanti. Saya mendoakan dan kita berdoa bersama setidaknya kita dalam masjid masuk surga semua. Amin. Ya rabbal alamin. Itulah yang kita idam-idamkan sesuai pula dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terhindar dari neraka, akhirnya tentu yang dimaksud adalah dimasukkan ke dalam surga. Nama lain dari surga itu, nah ini disebutkan di sini bahwa jannat. Kalau kita terjemahkan taman itu, taman. Taman itu biasanya ada bunga. Kata-kata taman itu menggambarkan kenikmatan, kelezatan. Karena yang ada di taman itu adalah bunga. Bunga itu lambang dari kedamaian. Kan ada orang yang melamar itu kan dikasih bunga. Sebab ada orang melamar main tampar, dikasih bunga. Itu masuk namanya. Jadi bunga itu adalah gambaran dari kedamaian. Dan bunga itu banyak sekali. Hatinya berbunga-bunga kan begitu. Penuh bunga. Itu di taman. Jadi taman itu terbayang bagi kita adalah kedamaian, tempat yang nyaman. Yang pada akhirnya nanti semua orang beriman dimasukkan ke situ. Kemudian yang kedua neraka. Kata-kata neraka itu diwakili oleh nar. Nar itu terjemah letterleknya api. Nah kalau api itu gambaran dari kesengsaraan, gambaran dari keresahan, panas itu kan tidak senang.
Lawan panas itu sejuk. Nah sejuk itu berada di sorga. Jadi api itu menggambarkan azab, api itu menggambarkan kesengsaraan. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin perlu juga kita kemukakan sedikit banyak. Nabi kita kan pernah oleh Allah diberikan pengalaman yang sangat berharga. Ketika menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj, malaikat Jibril ditakdirkan oleh Allah mengangkut Nabi Muhammad itu ke neraka. Itu disaksikan oleh Nabi. Ada orang yang mau masuk ke dalam neraka. Nah ternyata ketika kata masuk ke dalam neraka itu sama dengan masuk rumah sakit. Harus pakai baju kayak astronot itu. Nah seperti itu kalau kita masuk rumah sakit kan demikian. Pasang baju kayak corona itu kan. Rupanya masuk ke dalam neraka juga begitu. Dipasanglah baju neraka, dipasanglah sandal neraka. Yang pertama kali dipasang itu terompa neraka dulu. Di muka Nabi itu yang memasang terompa neraka itu Pak. Terompa dipasang das, mencumpi banaknya sekali. Terompa neraka itu dipasang mencumpi banak di angeknya. Kalau terompa neraka dipasang benaknya mensemprot ke atas, dapat nak Bapak Ibu bayangkan daging batihnya berakhir itu. Tentulah tangga. Makanya janganlah bercita-cita. Kan ada hadis kullu ummati dakhalal jannah, setiap umatku pasti masuk surga. Walaupun masuk neraka, pada akhirnya masuk surga juga. Sebab setelah sekian lama berada di dalam neraka, masa tahanannya sudah selesai sesuai dengan kadar dosa masing-masing. Mencilok ayam 3 bulan, mencilok kabau 3 tahun. Ya Malik fadkhulul nar, hai Malik masuk kau ke dalam neraka. Fakhruj minha, keluarkan dari neraka itu man kana fi qalbihi mithqala min iman. Keluarkan dari neraka itu orang yang ada sebesar zarah iman di dalam dadanya. Oh begitu ya Allah, iya. Mahambualah malaikat Malik ke dalam neraka. Kemudian dipereso basuana do iman capak geteh. Dipereso berdua campak kata yang ada iman. Nah setelah mereka beronggok atau berkumpul di atas, ya macam-macam lah. Ada nala tengkak dalam area yang berjalan, ada nai duang sempiang dan telingo tinggal cie. Dia orang keluar dari penjara lah. Macam-macam. Mulailah celik. Malano, ada orang Malano di sebelah, bah kaki. Yo gak kanes kate kane laka ti duang tamarajo tu ai duang tahan tuak macam-macam lah. Maka dimandikan dan dibersihkan mereka, namanya dengan Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Nahrul Hayah namanya, dibersihan. Bayangkan saja kayak bak besar itu ya untuk memandikan sapi ternak itu kan disuruh masuk saja ke dalam itu. Masuk mereka ke dalam. Nah setelah keluar bersih mereka semua. Disuruh berbaris. Nah setelah berbaris, nah kalian masa azab kalian sudah habis, kalian sudah bersih. Fazhab ilal jannah, pergilah menuju surga. Intinya apa? Akhirnya masuk surga juga. Kan tak apa-apa itu ya. Anca malah ada pengalaman kece beliau. Tibo neraka bisa mau tak? Bakolah be tibo. Embo kan neraka dulu. Banar kau kalian tak pernah mencuba ke neraka tu yo. Bisa awak mau tak? Itu kan kecek tamarajo tadi. Cek tamarajo tadi bedi. Padahal tadi lah digambarkan jangan kau mencuba azab tiba di dalam lah. Ya tak? Jangan ketemu azab di dalam. Sedangkan terompa neraka saja dipasang, nak mencumpi banak kata. Barakah hangiknya itu. Aku noleh tulang batih je tulang pau, tentulah tulang saya tinggal. Awaklah kadang yang batih ada yang pau. Makanya tidak usah. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, azab yang diberikan kepada mereka di dalam neraka itu sesuai dengan kadar dosa yang dilakukan. Yang datang dunia dulu
suka berturu-turu ndak berkatan tuan. Ini ada je orang lah suka berturu-turu apa ada ni bu? Karena ada tipe manusia ini namanya wrong oriented. Ada tipe right oriented. Kau tak tinggi bahasa Ustaz. Nang ngerti nanti itu saja. Ada orang ketika melihat orang lain yang ditelitinya kesalahan orang tu. Tapi ada orang yang fair, dia tidak peduli sebab manusia enggak ada yang sempurna. Yang dilihatnya adalah kelebihan. Nah, kalau manusia yang wrong oriented itu kesalahan saja dia. Kau salah. Ketika dia diam mana kayaknya melak tu mah. Palasi tu. Ada bentuk tu. Dia diam mana nak kata lornya terus tipenya bentuk itu. Jadi orang-orang yang seperti ini nanti oleh Allah diazab dengan apa? Nah, di dalam perjalanan Isra Mi'raj itu bu, waduh 30 Roma kita. Kita berjalan ke sini Muhammad, kemana Jibril? Turunkan saja saya. Akhirnya bertemu dengan dua orang. Satu orang sedang duduk bersandar, satu orang sedang berdiri. Yang berdiri ini memegang batu persis sebesar kepala orang yang sedang duduk. Kemudian kepala itu batu itu dihempaskan sekuatnya ke kepala orang yang sedang duduk sampai retak kepalanya, memekik kesakitan. Kemudian batu itu bergulir dan langsung dia berdiri. Yang kena kepalanya tadi berdiri. Dia cari batu itu, dikasihkan lagi kepada yang sedang berdiri, dia duduk lagi dan minta. Begitu terus. Setiap kali memaki. Jibril, ada apa itu? Jangan tanya dulu, nanti ada saatnya saya jelaskan. Sama yang tanya tadi. Saya jelaskan ya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, Nabi terus berjalan. Nah, ini yang kita tuju. Nabi melihat ada seorang yang sedang duduk. Kemudian seorang lagi sedang berdiri memegang gunting kayak gunting kain itu. Kemudian lidahnya ditarik keluar digunting. Setelah digunting memekik kesakitan, lidah muncul dan pulih seperti biasa kembali, minta digunting, terus seperti itu. Sampai di satu tempat dijelaskan oleh Nabi, dijelaskan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, sekarang dengarkan apa yang saya sampaikan. Yang kau lihat kepalanya dibentur dengan batu, pecah, kemudian dia minta dibentur lagi berulang-ulang. Itulah yang dulu di atas dunia kepalanya tidak pernah dibawa sujud. Oh gitu ya? Iya. Sedangkan yang minta lidahnya digunting, setelah digunting memekik kesakitan, pulih lagi lidahnya, minta digunting lagi, pulih lidahnya, minta digunting lagi, pulih lidahnya, minta digunting lagi. Itulah orang yang di atas dunia dulu yang sifatnya wrong oriented. Hanya mencari mencukir-cukir. Itu adalah profesional mencukir. Kau angin cukir lah. Nah itu nanti. Itu baru sebahagian bentuk azab neraka yang mau sampaikan. Berjalan Nabi ke depan, tadanga, ngong. Apa itu Jibril? Jangan tanya dulu, saksikan saja. Ternyata ada sebuah lubang. Ada sebuah lubang yang apinya sangat nyala. Sedang Nabi sampai di pintu lubang itu, naiklah 5 bangkai manusia yang tidak berpakaian ke atas, dihempaskan ke bawah lagi. Langsung Jibril menjelaskan, Muhammad, itu adalah orang yang di atas dunia dulu suka berzina, bermaksiat, itu dia. Jadi pendek kata Pak, janganlah, ndak usahlah bercita-cita mencari pengalaman. Nah, kalau memang awak bertekad dan basuh pakai, awak boleh kapan buluh, boleh kata kamu pakai basuh pakai, awak tidak masuk ke situ. Apa caranya? Masukkah kita ke situ atau tidak? Tentu jurusnya semenjak awak dari dunia aku Pak Ji. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Itu untuk di atas dunia. Tidaklah serupa penduduk sorga dengan penduduk neraka. Penduduk sorga itulah orang yang menang. Tanya tu di waktu hidup di atas dunia apa? Lah bisa wak membedakan. Kau kan ada kau nanti kau. Kau kan serugo nanti kau.
Jangankan orang lain, awak sendiri bisa awak membedakan. Kan neraka dan nanti atau ke surga. Lah bisa awak tahu sebenarnya. Sebab iman itu kan punya kelas. Keislaman itu kan punya kelas. Kalau iman awak cuman SD kelas 6, tentu kok kemasuk ke SMP bisa tu. Tidak apa, ambo dari SD langsung masuk SMA sekali, atau memimpi tanari namanya. Kalau iman awak li selevel SMA, insya Allah bisa kuliah lah sekali. Awak bisa mau kuat iman awak. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nampal yang tahu tentang diri awak tentu awak. Barakah dari mana awak. Carilah dunia yang luas, cari kawan-kawan, bahagia kira. Awaklah jujur terhadap diri. Bisa awak mau kuat nasawananya. Karena rako nanti atau kasaruku. Sebab apa ibu hadirin? Kalau 1 juta lebih seketek, pitinya tu tiket ke Jakarta bisa dibali tu. Tapi kalau ada piti gak 5 juta kumuh, bisa main-main sampai ke Malaysia, ke Thailand, melewat serentak saat. Tentu awak nak mau kuat. Awak piti 1 juta kumuhnya. Anak pilu ke Malaysia atau ke Thailand, balik ke Filipina. Tentu tidak akan mungkin. Awak piti awak nggak tahu tu. Kalau proporsional Pak Cuki bantu tadi, Bapak dan Ibu, tentu 1 juta. Pitinya tidak kadang-kadang dah pergi ke Malaysia, pergi ke Filipina. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, oleh kerajaan kini, banyak masuk awak ke dalam neraka, ke dalam sarugo, tenda dari neraka. Balik awak kaya tadi. Kan tiba situ Ibu. Ya. Orang yang akan dimasukkan ke dalam surga modalnya adalah iman dan amal. Itulah kajilah modal. Iman cie, amal cie. Cuman ada orang dalam hidup kau segala iyo. Mas segala iyo. Solat iyo. Puaso iyo. Bersedekah iyo. Bagunjang iyo. Mencilok iyo. Madu domba orang iyo. Mencuki orang iyo jo. Ada aja tu. Itu namanya segala iyo. Ada orang segala indah. Alhamdulillah. Bagunjiang lain tak. Mencuki lain tak. Madu domba lain tak. Mencilok lain tak. Solat indah pula. Puasa lain tak. Zakat lain tak. Kemansaji lain tak. Segala indah tu. Anan dah teh tadi tak masuk teruk. Nang saban takon tak jom masuk. Mana masuknya? Solat lain. Beramal segala macam lain, bersedekah lain, berbuat baik segala macam lain, berdosa indak, bagunjiang indak, adu domba indak, mencuci indak. Itu nama betul. Nah, maka di sini disebutkan ada orang-orang yang beriman tapi ado sadu Allahnya nyokarajuan. Ada siku disebutkan walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Modal utama dan modal dasar nangka bisa menjadikan awak masuk ke dalam neraka. Pertama, yatamatta'un. Nang kedua, ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Akunya. Atu yatamatta'un bu ya, bermegah-megah. Itulah neraka menunggu tu. Apa maksud bermegah-megah di siku Bapak dan Ibu yang berhormati? Oleh Allah Subhanahu wa taala awak dihidupkan di atas dunia dan oleh Allah disediakan fasilitas hidup di atas dunia, baik untuk makan maupun untuk pakaian, untuk tempat tinggal disediakan. Oleh karena itu manfaatkanlah. Ambillah untuk ke pakaian, ambillah untuk ke tempat tinggal, ambillah untuk ke makan. Barakah sadam. Itu nak salah kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Ambillah pakaian barakah sadang. Ambillah tempat tinggal sesuai jok kebutuhan. Ambillah makanan sesuai jok kebutuhan. Apabila mengambil yang tadi itu sudah surplus keterlaluan, atau megah-megah namanya itu. Itulah bermegah-megah. Contohnya dia Pak Ibu, di waktu tanggal 25 Kapat Tanggo,
Agus terjadi unjuk rasa. Salah satu di antara Allah membukakan dipacaliakan kepada kita nama sama. Dijarah rumah kawan kita sebagian. Media sosial mengecekkan, TV pun memberitakan mengalu ambu tak boleh menyambut. Ada basuh tu mewah 20 buah ke di rumahnya. Baracik tu angkut apa balinya Pak Masalah. Cik Oto nak basuh di rumah di jarah tu. Miliaran. Ada nan 2 miliar Cik Oto kali 20 buah. Pertanyaannya, tuak kiaranya tu. Kau ada cik gaduh jadilah. Kau 20 buah. Bermegah-megah namanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak Ji, salah satu profesinya kan berdagang. Kau ambil sebagai tamsilan. Di Bali dan Nabi 10-nya jual 12,5 sesuai je ukuran sangkek itu tu. Ada orang nama Bali 5 boleh. Abialah 15 saya bayar. Oh tidak cuma 12,5 kecil. Pertanyaannya bodoh Nabi itu saya kan kok masalahnya lain. Pokok 10 amu orang lain mau boleh. Ndaknya 12,5 nanti lah 5 boleh. Digutiaklah di Umar. Rasul mana gadang 12,5 pada 5 boleh. Jangan jalan dia kecil Nabi. Tentu dan tentunya pilih jalan dia. 12,5 pun dijual lah kadang ujungnya dia ngomah. Lah dapat bayar telefon, lah dapat beli pulsa, lah dapat sewa kadai. Iya sah, bantu kininya. Lah dapat paket ke dalam lah atau tiang di rumah lah makan gua. Lah dulu kecil untuk sakit seketek. Lah dapat dah. Iyo 5 balik salahnya. Tu yang kecilan. Sebenarnya tak ada masalah kan jual 5 balik tu mahnya reda. Tapi dengan batah dan 12,5, pitinya 2,5 nambah lebih. Bisa lo untuk membeli Sarawak anaknya dia. Bisa lo untuk membalikan sarung dia salai. Akin sarungnya balik ke ujung tu ai duit lu orang ujung dak dan seorang ni duit dia. Makan lu anak orang ujung tu. Li jale, la ya Rasul. Jangan tanya jale. Ya Rasul. Ini bertolak belakang dengan bermegah-megah tadi. Saya pernah diberikan info oleh teman. Ada kawan kita di Indonesia ko sepatu nang dipakai saja 93 pasang. Mengalih sepatu lainnya di rumah. Awak 2 pasang sepatunya nomor 1 lah 3 kali itu kata Pak. Nya 93 tu ada sepatu nama ngopek, tuan-tuan nama bola sekian lama tak tuan pakai. Itu tu bermegah-megah. Selain 2 alai ada orang rancak 3 alai untuk hari raya untuk pi baralek tu keadaannya. Tapi kalau sampai 20 buah mobil mewah untuk Kia tu. Coba tanya tu jawab. Tu namanya bermegah-megah. Oh tumbuh ada ibu-ibu bagalang enggak 2 enggak 3. Baduku aja bagalang baloncin je sumbang. Sakadan tu keadaan. Tapi bagalang sampai ke Kutiak tu nak mas tu terdapat ibu. Riang kerja. Nak masuk tu. Itulah bermegah-megah tu. Kan murah sewa untuk mencari makna bermegah. Nah, bermegah-megah adalah merupakan persyaratan wan naru mathwallahu. Itu yang pertama, neraka dia. Nang kedua lain. Ya orang ibu, tak boleh ibu tu boleh. Wa yakuluna kama takulul an'am. Tu penyabuk nang kedua masuk neraka. Mereka makan seperti binatang ternak makan. Apa pula maksudnya? Itu saruan kedua. Kabau makan, jawi makan, ayam makan, kambing makan, Buya Alizar jo makan. Kan sama makannya. Nak ada beda. Sama makan. Pak Mursal jo makan. Kau makan tak? Ayo, mak gua salah kayu nak makan balau kecarunya. Kita hidup bukan untuk makan, tapi yakinlah tak makan tak bisa hidup.
Dan itu oleh Islam dibenarkan. Bahkan apa aja ya kaji lemu awak bertumbuh awak waktu sembahyang waktu makan anan duluan. Makan dulu. Biarlah awak mengana-ngana baca itu seketek jok kawan sedang makan kam awak sembahyang. Di samping dalam sembahyang membayang bara kadang si rendang. Apoleh ada separuh makan separuh nak makan bentuk awak dulu pedi. Sebagian makan waktu buku kok. Ada sembahyang lo ambil lah dia makan dulu. Anak makan kok banyak lo nareman. Tu dia ngabian tu kawan sembahyang tu. Atu nak kusuk ada tu. Ancingan tulang-tulang satu do kawan barempek sembahyang dang tu. Ya kecil yang sedang sembahyang pelasi jo ada makan sudah kalau tu. Jadi agama pun menenggang. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, punya kendaraan mubah boleh, punya rumah megah ndak masalah, gak rancak gak barasia boleh, punya pakaian boleh, cuman ada standar yang bisa dibenarkan. Kalau berlebih dan surplus, terasa waktu surplus tu bantu nama dua ceritakan, agar supaya itu. Nah, sekarang binatang ternak makan. Ada 3 ciri binatang ternak makan. Pertama, binatang ternak itu kalau makan dia tidak akan membedakan ini haram apa halal. Itu pertama. Binatang ternak kalau makan hanya dah cibadak tapi langsung asal telatak basan tuang. Belum pernah ada tananga dewa si pemilik kerbau ataupun sapi. Ada malam tadi yang sudah meletakkan rumput di muka Jawi dan jalan 5 meter di imbaunya dan Jawi dia balik. Tuan awi. Kau rumput ni meletak di muka buka lihat lah tu Arab. Belum pernah terang ada nara itu. Lai tawajuk ke mukanya baik. Itu ciri pertama. Ciri makan teranak yang pertama. Lai tawajuk di mukanya baik tanpa memikirkan halal haram. Sedangkan nan halal macam puaju haram saja tidak boleh awak makan. Apa boleh memakan nan haram. La talbisul haqqa bil batil. Barajuk kesaketeknya nan haram, nyo pasti larinya ke haram betul. Contoh kasarnya secara real murahnya. Awak kan makan dah nasi sapiriang, randang singgalang tu sebingkah. Pengalang kan paling santiang randang itu. Tu ada lo sayur. Kamanyu nampak di sudut piring cik kucing sekarang kau. Cik kucing kau separuh matang lo rupanya. Mana banyak cik kucing jauh nasi jauh sambal. Banyak nasi jauh sambal. Pertanyaan yang perlu dijawab. Dibuang saja cik kucing awak tarik makan. Dibuang sadonya atau dicampur secik kucing ke dalam. Mana pilih? Tak buang sadonya. Tak buang sadonya. Jadi betapapun kecilnya yang haram itu, di kalau mau bauknya nan halal ke dan haram. Itu talbisul haqqa bil batil. Kalau lepas cumpuan nan buruk aja nan elok nyopainya kan nan buruk. Seketik kan dah arah. Malaikat nya dia maafnya. Nama malaikat tu nya ada toleransinya tu mah. Itu makna. Kawarana kadang sekarang pidangan konya ya. Nasi 2 pidang kadang. Ada buang salah seketik kok ndak talok memakannya lah ke dipangan. Entah kok ada orang-orang tertentunya dan campur kucing dalamnya bisa saja. Ndak do tu do. Menangah kecil embos sajalah, tak gak perlu keduanya apa lagi mencampuran. Pasti terbuang semua. Jangan jok pilihan tak buang. Itu nam karenya. Makanya secara tegas Nabi kita mengatakan, kullu lahmin nabatat minal haram fannaru aula bih. Secuil daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, api neraka nan utamanya. Ada nak bertanya kamu, anak kan tak salah dia biar. Nyo tinggal makan, senyap dia gerang gayanya. Benar anak tidak berdosa, tapi yakinlah. Nan dimakan dia anak tadi,
masuk parut di anaknya, dikunyah dan diolah oleh ususnya, akhirnya menjadi darah. Sebagian darah itu sekian cc dikirim ke otak. Dek darah tu asalnya nan haram, maka satipo darah tu di otak, maka mamuta otak memikirkan nan haram pula. Sungguh anak bobek dosa. Makanya api neraka utama dia. Makanya ambo di mana baca ramah sering menyampaikan itu. Kalau ada anak awak melawan, kemudian awak mengecekkannya, pahlawan nang jayang. Sebelum itu kita lontarkan ke dia, coba awak review ke belakang dulu. Lindak do cik kuciang awak geng kaya. Nah Fedi, lindak do cik kuciang awak geng kaya. Kalau ada cik kuciang dia geng kaya, maka kesalahan itu awalnya bukan darinya tapi dari awak. Ini serupa itu. Makanya dulu kan pernah diapungkan dan disosialisasikan bakso susu yang bagus itu susu sapi. Lah banyak anak ketek menyusu sapi. Tapi akhirnya ASI lagi, kembali kepada ASI. Air susu ibu. Quran sudah menggariskan wa fisaluhu fi amain, menyusukan 2 tahun. Sebab kalau ada anak disusukan susu jawi, tak jawi lah jadi. Terutama selama 2 tahun masa pertumbuhan otak. Makanya Allah sudah menggariskan disusukan oleh ibunya agar otak berpikiran orang. Nah, balik awak ke pangkas. Wa yakuluna kama takulul an'am. Pertama tadi lambo sabui, binatang kalau kau makan tidak pernah membedakan apa kau nang dimakan kau haram atau halal. Itu yang pertama. Yang kedua, binatang asal makan pasti sekenyang-kenyangnya. Ada kambiang namanya, pasti awak tahu. Di lapem pagi itu kampi parui. Sore masuk kandang apa parui? Lah bulik parui. Iyo bana asalia muah yo masuk nyupupuh aja bang. Itu cara binatang makan. Makan seperti binatang ternak makan. Iyo bana sahabi sakanyang-kanyangnya. Nah, sementara makan orang mukmin kan tidak begitu. Wala tusrifu. Makan orang mukmin yang dicontohkan oleh Nabi berhenti sebelum kenyang. Nah, sabalun lapar mana wala makan sebelum kenyang kita sudah berhenti. Itu ada makna filosofis. Maknanya untuk mempertahankan kemanusiaan kita. Perut kalau terlalu penuh, perut bekerja berat. Kalau terlampau kenyang, perut bekerja berat, Pak Chan. Kalau perut bekerja berat, maka perut perlu amunisi tambahan supaya bisa bekerja. Maka dikirimlah darah ke perut. Dari mana? Dari tempat darah terbanyak. Darah terbanyak di batang tubuh awak di kepala. Makanya orang kalau kepala luka darahnya banyak. Maka turunlah darah kepala ke perut. Di darah kepala ko turun ke pari ke saudaranya, otak melemah di dalam berfikir. Kalau otak lama-lama takkan tua tibo. Makanya orang kalau banyak makan banyak lalu takkan tuanya. Ambo nak menuduh si antak kalau dia makan banyak enggak dong. Ya. Begitu. Man katsura akluhu katsura syarbuhu wa man katsura syarbuhu katsura naumuhu. Itu sia namanya makan banyak minum, banyak makan banyak minum banyak lalu. Kenapa? Karena parutnya bekerja barek, maka darah kepala turun ke bawah. Itu jadinya. Jadi nampal yang bekerja barek itu parut, maka orang nan terlampau banyak makan nyelewit itu salah. Kalaulah itu la ma'nal hayati, tidak ada lagi makna hidup untuknya. Ending kehidupan awak sebagai manusia itu adalah beradu pada berfikir. Kalau nak fikirlah tentulah kabur kabar. Makanya supaya ko penyakit jangan sampai menular ke awak, jangan terlampau banyak makan. Apa kata Nabi? Sementara makan teranaknya sampai sekanyang-kanyangnya. Jadi dia adonya makannya baru. Dia adonya makannya baru. Awak nak punya teranak, wasana matur lah. Kalau dia aduk aja gitu tuh sampai nyemutah.
Apalagi kalau baru masuk kemari juga. Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu yang berhormati, makannya sekanyang parit sapupuh-pupuhnya. Kalau awak sebagai manusia beriman, standar makan awak 3T. Man 3T, tepat porsi, tepat gizi, tepat waktu. Nah, itu. Tepat porsi, apa tu nak bicara ke sebentar kok. Tepat waktu, disiplin. Jangan sudah makan lo balik aja itu. Ada waktu makan kok 3 kali, kok 2 kali sesuai kebiasaan lah. Tapi jangan lebih pula 3 kali. Kok makan dalam sehari 6 kali makan itu. Kemudian tepat gizi. Apa itu makna tepat gizi Bapak Ibu? Nabi mengajarkan kepada kita gizi tertentu tepat dan bisa untuk seseorang, belum tentu pas untuk orang lain. Umpamanya telur itik itu bergizi apa tidak? Bergizi. Datang kawan ke rumah, nyo darah tinggi, dibuat ente talu atau itik 6 sekali kocok. Anca bunuh saja leh. Udah saja tinggal ke rumah si Anu mau ke toyong-oyong udah jalan. Dibuatnya talu dan telah sakit kepala na 2 kau nampak ada nak je. Tetapi yo 6 sekali kocok. Hanya hipertensi. Jadi bergizi oleh seseorang bermanfaat, bagi orang lain belum tentu bermanfaat. Awak nak kawan nimbang leh. Kalau awak nak tahu, tanya ke orang yang tahu. Anan boleh makan Pak, anan tak. Kemudian yang ketiga, ciri makan binatang teranak kok tidak pernah memikirkan untuk esok. Bandak pernah memikirkan untuk esok. Nyo kalau lekanya parit na balabia kok pijak saja lain. Dia awak kan awak masukkan ke songkok, ke tuduang, ke kulkas untuk bisu leh. Kalau kabau ndak. Nyo lekanya pijak sal itu. Itu ciri makan binatang ternak. Nih ibu tanya tadi, pertama tidak membedakan halal haram, yang kedua sabi habis kanyang-kanyang parit, yang ketiga tidak pernah berfikir untuk esok. Pas mana waktu itu masuk kaji tibolo di sasaran. Mudah-mudahan kan ada manfaat. Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.